Oke, halo semuanya dan selamat datang lagi. Coba deh perhatiin, kalau kita lagi lihat-lihat mobil baru, entah di pameran atau di internet, pasti ada satu singkatan yang nongol terus. CVT. Dari mobil kota kecil sampai SUV bongsor, teknologi ini kayaknya udah jadi standar baru ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih? Iya kan? CVT itu ada di mana-mana sekarang, di mobil-mobil paling laku sekalipun. Tapi, apa karena banyak dipakai, otomatis berarti ini yang terbaik? Apa transmisi otomatis konvensional yang udah kita kenal puluhan tahun itu sekarang jadi ketinggalan zaman? Yuk, kita bedah tuntas bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa CVT ini bisa merajalela. Terus kita ngintip dalemannya, cara kerjanya gimana sih? Abis itu kita dengerin nih apa aja keluhan orang-orang soal CVT dan gimana pabrikan mobil putar otak buat ngatasinnya. Terakhir kita adu langsung CVT, AT, sama DCT buat lihat siapa juaranya. Nah, jadi gini, populernya CVT ini tuh bukan cuma soal ikut-ikutan tren loh. Ada dua alasan yang gede banget, dua tekanan kuat, yang bisa dibilang maksa industri otomotif global buat pakai teknologi ini. Apa aja tuh? Ini dia nih biang keroknya. Pertama, regulasi emisi. Pemerintah di seluruh dunia, dengan aturan kayak Euro 6 atau 7, nuntut mobil yang makin irit dan makin bersih. CVT yang jago banget jaga putaran mesin tetap efisien, jadi jalan pintas termudah buat lolos aturan itu. Kedua, soal duit. Buat pabrikan, CVT itu komponennya lebih sedikit, jadi biaya produksinya lebih murah. Irit buat pabrik, irit bensin buat kita. Kelihatannya sih win-win solution ya, di atas kertas. Terus gimana ceritanya transmisi bisa kerja tanpa gigi? Kuncinya simpel. Lupain dulu konsep gigi 1, 2, 3, dan seterusnya yang biasa kita kenal di transmisi lain. Namanya aja udah Continuously Variable Transmission atau transmisi variabel berkelanjutan. Kata kuncinya itu berkelanjutan. Artinya apa? Nggak ada lagi tuh yang namanya jeda atau hentakan pas pindah gigi. Yang ada cuma aliran tenaga yang super halus tanpa putus sama sekali. Nah, biar gampang bayanginnya, lihat perbandingan ini. Anggap aja transmisi otomatis biasa atau AT itu kayak sepeda dengan 8 gigi. Kita harus pindahin rantainya satu-satu kan? Nah, kalau CVT, bayangin ada dua puli berbentuk kerucut yang saling berhadapan terus dihubungkan sama sabuk baja. Dengan mengubah lebar puli, diameter yang dilalui sabuk juga berubah. Inilah yang secara efektif menciptakan jumlah gigi yang nggak terbatas. Nah, ini dia nih kekuatan supernya CVT. Karena nggak terikat sama rasio gigi yang paten, CVT bisa terus-menerus menyesuaikan diri biar mesinnya selalu ada di putaran paling optimal atau sweet spot-nya. Titik di mana tenaga paling enak tapi bensinnya paling irit. Ini rahasia kenapa mobil CVT bisa irit banget, apalagi kalau dipakai di kota yang macet. Eits, tapi jangan seneng dulu. Gak ada teknologi yang sempurna kan? Di balik semua kelebihannya itu, CVT juga panen kritik. Mungkin Anda juga pernah dengar atau bahkan ngerasain sendiri keluhan-keluhan ini. Ini dia nih, keluhan paling legendaris, efek karet gelang. Pernah ngerasain kan? Kita bejek gas dalam-dalam, mesinnya meraung kenting ke RPM tinggi, tapi laju mobilnya kayak, ntar dulu, baru ngikut. Sensasi putus koleksi inilah yang bikin banyak orang ngerasa aneh, kayak mobilnya nggak bertenaga. Bukan cuma itu loh, CVT zaman dulu itu punya beberapa penyakit bawaan. Sabuk bajanya nggak kuat nahan torsi gede, makanya jarang dipakai di mobil sport atau mobil buat narik beban berat. Dan yang paling horor, terutama buat yang cari mobil bekas. Kalau sampai rusak, wah siap-siap aja dompet jebol. Soalnya seringkali solusinya bukan diperbaiki, tapi harus ganti satu gelondongan. Biayanya nggak usah ditanya deh. Tapi namanya juga insinyur ya, mereka kan pintar. Mereka dengerin semua keluhan itu, balik lagi ke lab, dan boom! Mereka balik lagi dengan solusi-solusi yang keren banget yang benar-benar mengubah citra CVT. Kita mulai dari Toyota. Solusinya jenius banget. Mereka tahu kelemahan CVT itu pas start dari berhenti. Jadi, mereka tambahin satu gigi beneran, mirip gigi satu di mobil manual. Namanya launch gear. Gigi inilah yang kerja keras pas akselerasi awal biar mobil terasa responsif. Begitu mobil udah jalan, tugasnya baru diserahin ke sistem CVT yang irit itu. Pinter! Kalau Honda, pendekatannya beda lagi. Mereka sadar kalau efek karet gelang itu lebih ke soal perasaan, soal feeling. Jadi mereka utak-atik softwarenya. Waktu kita gaspol, software G-Design Shift ini secara cerdas bikin sensasi perpindahan gigi virtual. Jadi suara mesinnya naik turun seirama sama kecepatan, balikin lagi sensasi koneksi yang hilang itu. Nah, kalau Nissan,
Jujur aja, mereka kan sempat punya reputasi kurang bagus soal keandalan CVT-nya. Tapi mereka benar-benar berbenah. Mereka rombak desainnya buat mengurangi gesekan internal dan mereka tambahin yang namanya D-step logic. Logika ini bikin putaran mesin naik bertahap, mirip transmisi otomatis biasa. Jadi nggak ada lagi raungan mesin yang monoton dan transmisinya jadi lebih awet. Oke, sekarang dengan semua upgrade canggih ini, gimana nih posisi CVT kalau kita adu langsung sama transmisi otomatis konvensional alias AT dan si gesit kopling ganda di City? Yuk kita lihat pertarungannya. Coba kita lihat bareng-bareng tabel ini. Jelas banget kan? Nggak ada satu yang menang telak. Masing-masing punya keunggulannya sendiri. CVT itu si paling nyaman dan irit buat harian di kota. AT itu si pekerja keras yang tangguh buat SUV atau narik beban. Nah kalau di City, ini buat yang demen ngebut perpindahan giginya secepat kilat. Beda habitat, beda jagoan. Oke, kita udah lihat teknologinya, keluhannya, solusinya, sampai perbandingannya. Terus kesimpulannya gimana? Apa vonis terakhir buat CVT? Dan ini poin paling pentingnya ya. Nggak ada itu yang namanya transmisi paling superior buat semua orang. Yang ada adalah mana yang paling pas buat kamu. Kalau sehari-hari kamu berjuang di kemacetan dan yang paling penting itu irit bensin dan nyaman, CVT modern itu jawaban paling masuk akal. Tapi kalau sering bawa barang berat atau touring jauh, mungkin AT yang lebih cocok. Tapi tunggu sebentar. Ada satu hal yang super penting dan sering banget bikin orang salah kaprah. Jangan samakan CVT biasa dengan eCVT yang ada di mobil-mobil hybrid ya. Keduanya beda total. eCVT itu nggak pakai sabuk atau puli sama sekali. Dia pakai kombinasi roda gigi planetari dan motor listrik. Secara teknologi, keduanya ini kayak dari planet yang berbeda. Nggak percaya? Lihat aja datanya langsung. Ambil contoh Toyota Corolla Cross. Versi bensin yang pakai CVT biasa tenaganya 169 horsepower. Nah, versi hybrid yang pakai eCVT tenaganya loncat jadi 196 horsepower. eCVT itu bukan cuma lebih andal karena nggak ada sabuk yang bisa selip, tapi seringkali juga lebih bertenaga dan pastinya jauh lebih efisien. Jadi intinya CVT yang sekarang itu udah jauh lebih baik dari yang dulu kita kenal. Dia bukan lagi teknologi yang lemot dan bikin bosen. Pertanyaannya sekarang balik lagi kita masing-masing. Bukan lagi CVT bagus atau enggak, tapi transmisi mana yang paling cocok buat gaya nyetir saya. Coba deh pikirin. Terima kasih banyak sudah menyimak.